Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam program acara Rumah Demokrasi edisi Rabu 15 April 2015. Pemirsa, seperti yang kita ketahui dimulai dari hari Senin kemarin, para siswa tingkat SMA dan sederajat telah melakukan ujian nasional. Dan dalam sistem pendidikan di Indonesia ada sedikit perubahan dalam sistem ujian nasional tersebut. Untuk itu kita akan membahasnya mengenai topik kita kali ini, yaitu pembangunan pendidikan di Indonesia setelah yang satu ini tetap di Rumah Demokrasi. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam acara Rumah Demokrasi bersama narasumber kita hari ini yaitu Pak Aras. Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih telah hadir di studio. Ya. Kita membahas mengenai topik pembangunan pendidikan di Indonesia nih Pak. Untuk menurut Bapak sendiri pendidikan di Indonesia sekarang ini seperti apa? Oke, topik yang menarik sebenarnya. Memang lagi kebetulan minggu ini mulai kemarin hari Senin adalah momen ujian nasional ya untuk tingkat SMA dan sederajat. Kalau kita bahas masalah pembangunan di bidang pendidikan, dalam artian seperti apa pendidikan kita termasuk sistemnya hari ini, ya memang masih bukan di bawah standar juga, tapi ya memang kalau di kuantum dibuat range-nya, dibuat itu hampir di bawah standar, hampir bawah standar. Karena begini, ingat bahwa paradigma pembangunan adalah pendidikan. Artinya berbicara pembangunan, orang akan bisa mendekati angka 0 kalau memang pendidikan sama sekali tidak ada. Pendidikan warga negara tidak, dalam hal ini tidak tinggi misalnya, sementara kita berbicara pembangunan, tidak bisa berbuat apa-apa pembangunan itu, karena yang menjalankan roda pembangunan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tanpa pendidikan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pembangunan sebuah negara adalah dimulai dari pembangunan pendidikan. Kita bangun dari melalui pendidikan. Jadi berbicara pembangunan, apakah pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sebenarnya pangkalnya adalah pendidikan. Sehingga pendidikan, kualitas pendidikan akan mengikuti kualitas bidang yang lain. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kita di Indonesia sekarang kualitasnya bagus? Nah, ini pertanyaan tanda tanya besar. Silakan Pak Menteri Pendidikan menjawab ini. Bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia hari ini? Berbicara kualitas pendidikan hari ini, misalnya di ujian nasional, indikator keberhasilan ujian nasional atau indikator keberhasilan anak SMA ujian yang kelas 3 ini mau tamat. Indikator kesuksesan mereka sebenarnya kalau menurut saya bukan di ujian nasionalnya. Ujian nasional boleh jadi misalnya anaknya mungkin mengalami kegangguan kesehatan atau apa gitu kan, sehingga tidak bisa berpikir pada saat ujian. Sehingga bisa boleh jadi tidak meluluskan anak ini karena dalam keadaan kondisi badan yang tidak sehat misalnya. Padahal anaknya cerdas. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, banyak orang yang juara olimpiade, tapi pada saat ujian nasional tidak lulus. Kan aneh. Inilah yang kalau menurut saya parameter pendidikan untuk dilihat dari ujian nasional. Kalau menurut saya sih belum bisa dijadikan sebagai ukuran di sana. Karena ukuran sebenarnya adalah pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah yang bersangkutan yang tahu kualitas siswa. Setiap siswa yang ada di sekolah itu, gurunya yang tahu. Sistem pendidikan di sekolah itu yang tahu. Sehingga inilah paralel ya dari Kementerian Pendidikan sampai pada aplikasinya di tingkat sekolah, itu memang harus dikawal kualitasnya. Saya kira itu untuk sementara, Erlin. Jadi lebih ke proses ya Pak ya? Proses sebelum ujian nasional tersebut. Proses. Kalau menurut Pak Aras sendiri, untuk hari pertama nih Pak, dari hari Senin, para siswa yang tengah mengikuti ujian nasional, menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau saya mengamati anak-anak SMA yang ujian UN ya, ujian nasional mulai hari Senin sampai hari ini, terakhir hari ini hari Rabu. Ya, betul hari ini terakhir. Anak-anak itu sebenarnya banyak yang mengalami masalah psikologis, dalam artian mereka mengerjakan ujian yang tadinya mungkin mereka tidak
tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Boleh jadi apa yang ada di otak mereka, apa yang dipelajari oleh mereka tidak muncul di soal ujian itu. Ini kan mengalami apa namanya stres ya, anak-anak menjadi stres setelah ujian karena mereka membayangkan, mereka mau apa bukan membayangkan, mereka mau memikirkan hasil ujiannya tadi gitu ya. Sehingga tidak sedikit anak-anak ujian nasional itu, anak-anak yang ikut ujian nasional itu setiap tahunnya, sebenarnya ini kajiannya psikologi juga sebenarnya, psikologi pendidikan, biasanya anak-anak banyak yang mengalami depresi, stres, mikirkan hasil ujiannya jangan sampai tidak lulus. Sebenarnya pemerintah harus memikirkan ini, memikirkan aspek psikologi anak. Ya, kajiannya ini psikologi pendidikan. Bagaimana anak itu dengan selesai ujian nasional mereka senang gitu. Tapi kalau dilihat rata-ratanya mungkin lebih banyak yang tidak senang karena memikirkan hasil ujiannya jangan sampai tidak lulus. Itu yang pertama, Erlin. Yang kedua, ujian yang dari UN dari 3 hari ini ya, dari hari Senin sampai hari ini, kalau saya lihat kualitas di Jakarta, UN di Jakarta sama yang di luar daerah, kayak misalnya di Papua sana, di Riau sana gitu kan. Jomplang, sementara ujiannya kan sama soalnya sama, sementara proses pembelajaran selama ini berbeda. Oke lah di Jakarta is oke lah fasilitas ya, bagus. Tapi akan berbeda dengan di luar kota Jakarta, nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta, kota Bekasi misalnya, Bekasi kan daerah penyangga gitu ya, paling dekat dengan Jakarta, Tangerang, Banten dan seterusnya. Tapi kualitasnya juga belum dijamin bagus, apalagi yang jauh di sana gitu. Apalagi misalnya ada istilah ujian yang computer based test itu ya, CBT itu. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Pendidikan, kalau menurut saya belum bisa dilakukan memang, karena masih banyak sekolah yang hari ini tidak memiliki komputer. Tadi sudah bilang, nggak usah jauh-jauh di luar daerah, dibahas di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, di Papua, Sumatera ujung sana, di pedalaman gitu ya. Soalnya sama, fasilitas kan berbeda. Di anak Jakarta, mereka SD udah mahir komputer kan. Tapi anak-anak di daerah itu, jangankan tamat SD, jangankan di SD, mereka udah kuliah saja masih banyak yang tidak mahir komputer. Apalagi tesnya itu berbasis komputer kan, jadi computer based test. Ini CBT ini memang konsep yang bagus sebenarnya dari pemerintah, tapi lagi-lagi sebelum diimplementasikan kebijakan ini harus dilihat dulu kondisi sekolah. Kalau kondisi sekolah memang sudah ada fasilitasnya udah memadai, is oke, lakukan kebijakan ini. Tapi kalau misalnya sarana prasarana belum ada, belum siap di sekolah itu, saya pikir mau mengimplementasikan kebijakan yang nyasar gitu. Dengan persiapan dari pihak sekolah nih Pak untuk penyerataan fasilitas dan sebagainya. Persiapan? Dari pihak sekolah sendiri untuk mengadakan ujian nasional. Ya, kalau persiapan sekolah, sebenarnya kalau dari kesiapan ada 2 ya, kesiapan fisik dan non fisik. Kesiapan fisik itu adalah sarana prasarananya gitu. Kalau sementara yang non fisik adalah kesiapan psikologi mereka ketika dalam ujian itu. Rata-rata anak-anak kalau dalam menghadapi ujian, ya psikologi mereka udah siap dari jauh-jauh sebelumnya. Persiapannya udah sebelumnya. Tapi kalau lagi-lagi diperhadapkan fasilitas yang tidak lengkap, yang tidak memadai, ini menjadi kendala juga gitu ya, kendala fasilitas, kendala fisik gitu. Nah, terkait apa yang terjadi hari ini tentang fenomena pendidikan di kita di negara ini khususnya, ya memang masih sedikit memprihatinkan ya. Saya masih konsen, kebetulan saya punya lembaga swadaya masyarakat dulu. Saya punya LSM bidang pendidikan, namanya Lembaga Bina Insan Mandiri namanya, LBIM bidang pendidikan. Waktu itu saya buat di Kota Makassar. Jadi lembaga ini memfasilitasi anak-anak yang terlantar, yang miskin, yang memang tidak bisa untuk sekolah, sehingga kita fasilitasi untuk bisa sekolah. Seperti halnya dengan orang lain gitu, karena pendidikan itu merupakan hak warga negara gitu ya. Jadi implementasi konstitusional undang-undang itu memang harus pemerintah punya tanggung jawab untuk itu. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Lalu gimana dengan orang-orang yang tidak punya uang, lalu tidak sekolah, bagaimana tanggung jawab negara kan itu. Nah, inilah yang menjadi fenomena yang ada di kita, Erlin. Jadi inilah yang siapa lagi yang memperjuangkan ini kalau bukan kita.
hari ini dengan adanya menteri kita yang memantau pendidikan, tahu prosedural dan sistem pendidikan, yang juga merasakan yang namanya pendidikan sebagai praktisi pendidikan, ya mulailah saat ini sampai ke depan orientasi pembangunan pendidikan, karena tadi saya sudah katakan bahwa paradigma pembangunan adalah pendidikan. Oke. Ya. Apakah Bapak sepaham dengan Menteri Pendidikan yang saat ini menetapkan bahwa UN itu tidak menjadi penentu suatu kelulusan siswa? Iya, saya sepakat itu. Saya sepakat, tadi saya sampaikan kan. Jadi indikator keberhasilan siswa atau kesuksesan siswa adalah bukan di UN sebenarnya. Bukan di ujian nasional. Tadi saya jelaskan, orang yang cerdas tidak lulus di UN. Orang yang juara olimpiade misalnya kan, berapa tahun yang lalu ada juara olimpiade malah tidak lulus di ujian nasional. Ini kan lucu. Jadi memang itu bukan alat keberhasilan, bukan indikator keberhasilan seorang siswa, bahwa orang yang sukses itu yang lulus UN. Tidak juga. Itu hanya sebagai salah satu yang memang harus dilewati, karena aturan yang memang dari dulu gitu ya, kita semua pernah melewati namanya ujian nasional. Kalau di zamannya saya dulu sekolah, itu Eptanas bukan UN ya. Iya. Ya. Nah itu persoalan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait bahwa indikator keberhasilan bukan di UN, ini saya sepakat, karena masih banyak variabel lain gitu. Artinya variabel lain itu adalah prosesnya ya, proses-proses dari awal kelas 1 sampai kelas 3. Yang tahu kemampuan siswa itu kan gurunya. Semestinya kalau menurut saya, yang menentukan kelulusan siswa itu adalah gurunya sebenarnya, guru di sekolah gitu. Ya, kepala sekolah dengan guru-gurunya, mereka mau menyeleksi ya. Mungkin aturan yang akan datang, mungkin kalau saya lebih menyarankan bahwa ujian nasional itu tidak ada lagi, tapi yang adalah ujian sekolah. US bertahap. Ujian sekolah, jadi yang menentukan kelulusan siswa adalah sekolah masing-masing. Kenapa? Karena sekolah masing-masing lah yang tahu kemampuan siswa itu. Di ujian, contohnya kayak gini misalnya, sangat sederhana. Ujian nasional, soalnya kan sama. Berlaku di Jakarta dan berlaku dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak Jakarta pintar misalnya. Tapi kan tidak sama dengan kemampuan anak-anak dari Sabang sampai Merauke itu. Di Papua yang pergi sekolah aja boro-boro pakai sepatu, pakai sandal aja nggak misalnya gitu ya. Misalnya ini di kampung pedalaman yang memang gedungnya udah bocor-bocor. Artinya kita lihat ke atas langit, ke bawah tanah kelihatan rumput ya seadanya. Jadi itu masih banyak, dan Pak Menteri praktisi pendidikan beliau tahu seperti apa kondisi pendidikan kita dari aspek sarana prasarana itu. Dan ini masih memprihatinkan bagi saya. Saya juga sebagai praktisi pendidikan yang memang punya lembaga swadaya masyarakat, punya LSM, NGO bidang pendidikan, saya tahu persis gimana kondisi sekolah. Jadi daerah penyangga yang masih dekat aja kayak Bekasi, Bogor, Tangerang, Banten dan seterusnya, apalagi yang luar kota sana yang jauh, memang dari jangkauan pemerintah itu sangat jauh. Tapi lagi-lagi begini, saya menyarankan mungkin melalui forum ini, melalui diskusi ini, di pemerintahan hari ini memang harus mengawal, harus mengontrol sistem pendidikan dari pusat sampai ke daerah. Dan kaki tangannya Menteri Pendidikan adalah Kanwil Pendidikan di provinsi dan di kabupaten, sampai pada di tingkat kecamatan. Inilah harus diberdayakan. Mereka yang tahu kondisi di lokasi di daerah, kemudian dilaporkan sampai ke pusat, ke Pak Menteri, sehingga nanti menjadikan sebuah kebijakan. Jadi diagregasi, ditampung aspirasi datanya dari masyarakat yang tentang pendidikan, yang mana yang harus dibenahi, pada akhirnya diartikulasikan sebagai kebijakan. Oke, kita akan membahas lebih dalam mengenai pembangunan pendidikan di Indonesia, Pak Aras, setelah yang satu ini tetap di Rumah Demokrasi. Pemirsa, masih kembali dalam program acara Rumah Demokrasi. Pak Aras, kita kembali berdiskusi mengenai bagaimana menurut Bapak sistem pendidikan di Indonesia yang sedikit berubah di tahun ini. Ya, perubahan sistem pendidikan memang seharusnya dilakukan, karena
perubahan-perubahan inilah yang akan meningkatkan kualitas. Tapi ingat, perubahan ini harus diikuti dengan sarana prasarana yang memadai, ya. Misalnya perubahan sistem tes misalnya yang tadinya manual sekarang elektronik, ya. Misalnya computer based test itu. Nah, kebijakan ini bagus, artinya bisa efektif. Anak-anak nggak ada kesempatan untuk nyontek atau berbuat curang dalam tes. Bagus. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa sebelum menerapkan kebijakan yang baru ini sebagai bentuk perubahan dalam sistem pendidikan, seharusnya dilihat sarana prasarana yang ada mumpuni, yang memadai, yang memang bisa untuk menerapkan aturan itu. Computer based test ini aturan yang menurut saya bagus dilakukan, tapi ingat bahwa aturan itu lakukan harus sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Realitas yang ada di lapangan hari ini, khususnya di dunia pendidikan, sekolah-sekolah, ya, nggak usah dulu kita bahas SD, SMP, kita bahas dulu perguruan tinggi bahkan, ya. Kalau SMA hari ini memang belum siap. Jujur saja saya katakan untuk menerapkan aturan baru ini tentang terkait computer based test, semua SMA mungkin 99% belum siap. Sampai di hari ketiga ini? Iya, yang 1% yang bisa siap mungkin di sekolah di Jakarta gitu, ya. Di Jakarta pun juga belum semuanya, apalagi daerah sana. Kita lihat, jangankan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi saja di luar Jakarta itu masih fasilitasnya juga masih memprihatinkan, ya. Bahkan mahasiswa atau mungkin dosennya belum secara substansi komputer juga belum ngerti, ya. Saya sendiri juga mungkin masih diragukan kemampuan komputer saya gitu, karena kita sekolah dulu sangat di zaman saya sekolah itu belum ada komputer, yang ada mesin ketik yang gini, yang pakai tangan itu bunyinya sampai 100 meter kedengaran. Kita buat skripsi itu pakai mesin ketik yang sampai tumpul jari ini, kan. Nah, ini yang memang kita terlambat dibanding dengan sistem pendidikan di Amerika. Nah, perubahan-perubahan ini saya sangat salut. Memang harus dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ya harus inovatif dalam hal ini, termasuk inovatif kebijakan yang kemudian kebijakan itu diikuti dengan fasilitas yang memadai, yang kemudian bisa meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Saya kira itu, Lin. Dengan kebijakan politik, Pak, di dunia pendidikan yang saat ini udah mulai terlihat sih, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, kalau kebijakan politik sebenarnya kebijakan politik di dunia pendidikan, ya. Kebijakan politik di dunia pendidikan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah hari ini, dalam hal ini juga Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Anies Baswedan, karena mungkin belum lama, baru beberapa bulan jadi Menteri Pendidikan, beliau juga harus mengidentifikasi, menghimpun fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti apa kondisi pendidikan yang ada. Tapi kalau menurut saya, beliau sudah sebelum jadi menteri udah tahu, karena beliau kan praktisi pendidikan juga. Tapi itu tidak cukup. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini adalah tidak hanya tahu kondisi di lapangan, tapi memang harus tidak hanya buat aturan atau kebijakan, tapi pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan memang harus turun di lapangan, lihat kondisi di daerah. Kalau di daerah misalnya sekolahnya, fasilitas sekolah belum memadai, ya diberi bantuan sekolah itu. Jangan dibiarkan, jangan diterlantarkan sampai akhirnya siswanya tidak berkualitas karena sarana prasarana tidak memadai. Itu satu. Yang kedua, terkait kebijakan pendidikan, saya selalu mau menyarankan, saya selalu punya pandangan, bagaimana kalau pemerintah semua orientasi kebijakan tergantung kondisi yang ada di masyarakat. Artinya dilakukan kebijakan itu, diterapkan kebijakan itu melihat kondisi masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terkait kebijakan pendidikan, misalnya SD, ya, setiap SD, SMP, SMA seluruh Indonesia diberi fasilitas. Setidaknya gedungnya bagus, karena anak-anak belajar di ruangan yang nyaman itu akan memberi gairah atau semangat belajar anak. Tapi kalau gedungnya, ruangannya, kursinya, mejanya tidak bagus,
saya sendiri jadi malas sekolah gitu ya. Kenapa banyak yang malas sekolah di daerah? Karena mereka tidak mendapatkan fasilitas yang bagus. Nah, ini satu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Memberi bantuan kepada sekolah-sekolah yang memang layak untuk dibantu, kemudian anggaran itu dikawal sampai lihat gedungnya memang ada, jangan sampai memang ada bantuan selama ini. Tapi bantuan itu nggak terlihat buktinya, fisik, misalnya buat bantuan untuk membuat bangunan atau gedung sekolah, nggak kelihatan. Kenapa? Karena mungkin uangnya udah nyangkut kemana-mana, kayak gitu. Inilah yang harus dikawal pemerintah. Kebijakan ini yang penting buat pemerintah dan rakyat. Karena rakyat tidak melihat kebijakan itu, tapi bagaimana melihat implementasi kebijakan itu. Karena sebagai bentuk realitas yang mereka lihat secara kasat mata. Masyarakat tidak melihat kebijakannya bagus. Misalnya kebijakan computer based test misalnya bagus. Masyarakat tidak mau tahu itu. Masyarakat mau tahu kalau kebijakan itu implementasinya adalah fasilitasnya ada. Wah, komputernya misalnya, Pak Menteri luar biasa ya, se-Indonesia itu disiapkan komputer buat sekolah-sekolah. Akhirnya anak-anak cerdas dalam mengaplikasikan komputer misalnya dari SD sampai akhirnya nenek-nenek atau kakek-kakek gitu ya. Artinya kualitas sumber daya manusia di situ. Tadi saya sudah katakan bahwa pembangunan negara, sebuah negara adalah dilihat dari pendidikannya. Pembangunan sebuah negara dilihat dari tingkat pendidikannya. Kalau negara itu pendidikan warga negaranya tidak bagus atau rendah, boro-boro berbicara pembangunan. Jadi nggak usah bahas pembangunan yang lain. Orang berangkat dari pendidikan dulu gitu. Paras, menurut pandangan Paras sendiri sebagai praktisi pendidikan atau pengajar, di sini banyak yang tidak sadar bahwa praktisi ataupun pengajar itu tengah terlibat dalam suatu pergumulan pertikaian politik dan ideologi melalui arena pendidikan. Ya, ya pertanyaannya bagus. Erlin cerdas ini. Atau yang pergumulan praktisi dosen atau pendidik, ya katakan praktisi pendidikan ikut dalam kancah perpolitikan. Sebenarnya gini, kalau secara gurunya, secara dosennya misalnya, memang kalau menurut saya sah-sah saja sepanjang dia tidak mengabaikan tugas pokoknya. Tugas pokok sebagai guru, sebagai dosen adalah itulah tugas dia sebagai warga negara yang mengabdikan dirinya buat negara. Tapi ketika misalnya yang bersangkutan memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan sistem politik di negara ini, sah-sah saja. Karena ingat, yang mengerti politik kan memang dosen yang memang bidangnya politik. Misalnya dosen pengantar ilmu politik, dia doktor memang di bidang politik, dia dosen, dia doktor ilmu politik dan dia dosen. Siapa yang memberikan pencerahan tentang politik, perbaikan sistem politik adalah yang bersangkutan, yang dosen ini. Inilah kontribusi seorang dosen buat negara. Jadi tidak melihat sebagai praktisinya, tidak. Artinya dia memang praktisi pendidikan, tapi bukan praktisi politik. Cuman punya ilmu tentang politik. Ilmu inilah yang harus dihargai, harus diterima. Karena ingat, dalam teoritis dan praktis politik itu sangat berbeda. Misalnya saya kasih contoh. Ini mungkin yang harus dipahami bersama. Mudah-mudahan yang menonton ini mendapatkan ilmu pengetahuan tentang politik. Definisi politik yang saya hafal kurang lebih 30 definisi, termasuk definisi dari luar negeri dan definisi dalam negeri. Semua mendefinisikan politik itu adalah kepentingan, kewenangan, jabatan, kekuatan, kepentingan, kekuasaan, jabatan, kewenangan. Ternyata yang benar adalah satu definisi yang dikembangkan yang namanya Aristoteles. Tiada yang tidak kenal namanya Aristoteles, ya. Sampai hari ini, dari zamannya sampai hari ini, tiada yang tidak kenal beliau sebagai filosof yang memang memberikan definisi politik. Apa kata beliau? Bahwa politik adalah suatu usaha warga negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Artinya politik itu bukan hanya milik pejabat, tapi milik semua warga negara yang mau berusaha untuk lebih baik. Usaha terkait yang tadi orang-orang guru, dosen memberikan kontribusi pemikirannya tentang sistem pendidikan yang selalu dikomandoi, dinakodai oleh kepentingan politik. Inilah di sini posisi seorang dosen, seorang guru memberikan ilmunya kepada stakeholders, penentu kebijakan untuk konsisten dan sesuai apa yang digariskan Aristoteles tadi, bahwa
berpolitik adalah sebuah usaha warga negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Gitu, perubahannya untuk yang lebih baik. Ya? Pastinya yang lebih baik. Ada lagi Pak, pendidikan dapat menjadi fungsi bagi perubahan struktur tatanan politik ataupun tatanan sosial yang ada di Indonesia saat ini. Ya, perubahan pendidikan otomatis ya merubah tatanan sosial ya. Jadi begini, dalam tatanan sosial itu pranata sosial, di sana kan ada tatanan, ada struktur, ada aturan-aturan di dalamnya, ada norma-norma. Berbicara aturan sosial atau pranata sosial, di dalamnya tidak lepas ada namanya nilai dan norma-norma yang ada. Nah, nilai-nilai dan norma itu bisa dilakukan melalui orang yang memiliki pendidikan. Dan pendidikan dalam artian apakah pendidikan yang formal melalui pendidikan sekolah dan pendidikan non formal ke keluarga. Bagaimana dia bisa menilai-nilai, bisa mengetahui namanya nilai dan norma yang ada kalau dia tidak pernah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan baik formal maupun non formal. Dan kaitannya dengan pertanyaannya Erlin, itu sebenarnya pada level pendidikan yang non formal karena di sana ada pranata sosial. Saya kasih contoh misalnya gini, dari sejak kita lahir ya, kita kecil orang tua kita sudah mengajarkan bagaimana kita menghargai orang yang tua, menghargai apa yang lebih tua dari kita, orang tua kita, kakak kita gitu ya, dan menyayangi yang muda. Ini kan norma. Norma itu adalah aturan sosial untuk mengatur perilaku manusia. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita nggak ada norma, apa jadinya sebuah masyarakat kalau di dalam masyarakat itu nggak ada norma? Sehingga disinilah posisi nilai. Ya, nilai itu bukan berbicara nilai saya beri Erlin angka 8, 9, 10, itu bukan nilai. Yang dimaksud dengan nilai adalah konsepsi yang dimiliki oleh setiap individu, setiap diri manusia tentang apa yang dianggap yang namanya baik buruk itu, benar salah, patut tidak patut, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah adalah orang-orang yang memiliki pendidikan. Makanya berbicara pembangunan, baik pembangunan moral, pembangunan mental adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, poin kita yang paling penting hari ini adalah bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan sehingga kualitas sumber daya manusia itu terjamin dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Dengan pencapaian pendidikan menjadi sebuah, pendidikan menjadi sebuah alat pencapaian politik, Pak. Menurut Pak Ara seperti apa? Apakah ini nggak terbalik? Pendidikan sebagai alat pencapaian politik atau politik sebagai pencapaian pendidikan, begitu? Kebalik. Pertanyaannya gimana? Pendidikan menjadi alat pencapaian politik. Jadi gini, kalau jawabannya, kalau pertanyaannya pendidikan sebagai alat pencapaian politik akan berbeda jawabannya dengan kalau terbalik, politik sebagai alat pencapaian pendidikan. Kalau pendidikan, pertanyaannya Erlin, pendidikan sebagai alat pencapaian politik, berarti orientasinya adalah untuk kepentingan politik. Tapi kalau politik sebagai alat pencapaian pendidikan, berarti orientasi kebijakan politik itu adalah pendidikan. Nah, konotasinya lain nih, misalnya lain. Kalau ini pendidikan untuk pencapaian alat politik. Alat pencapaian politik. Nah, kalau di sini berarti orang yang memiliki pendidikan untuk mengejar kepentingan politik kan. Kalau mengejar kepentingan politik yang saya definisikan tadi, yang saya berikan tadi berdasarkan pandangannya Aristoteles, bagus. Artinya orang akan semakin lebih baik. Perubahan, ya, agent of change gitu kan, sebagai agen perubahan. Agen perubahan bisa dilakukan melalui pendidikan. Kalau maknanya ini pertanyaan Erlin kita bawa ke definisinya Aristoteles sebagai usaha yang lebih baik, berarti bagus. Tapi jangan sampai seperti definisi-definisi yang lain. Kalau ke politik itu orientasinya kepentingan, kekuasaan, jabatan. Ini yang menjadi parah. Jadi pendidikan menjadi sebagai jembatan orang untuk bisa mencapai targetnya untuk berpolitik gitu. Kalau misalnya pendidikan sebagai alat pencapaian politik untuk tujuan lebih baik seperti yang digariskan tadi oleh Aristoteles, bagus, tapi jangan sampai yang kita pahami selama ini bahwa lagi-lagi orang berbicara politik itu berbicara kekuasaan, bukan di sana. Oleh karena itu melalui forum Rumah Demokrasi ini yang kita luruskan. Jangan sampai politik itu disalahpahami sebuah istilah yang nggak bagus, kata orang, wah politik nggak bagus. Udah keliru sebenarnya. Karena politik itu suatu usaha untuk lebih baik. Oleh karena itu pertanyaannya Erlin, kita bawa saja ke definisinya Aristoteles gitu ya. Supaya lebih orang berpandangan kalau politik itu sebuah usaha yang lebih baik. Berarti perubahan untuk hal yang lebih baik. Hal lebih baik gitu. Dengan satu lagi Pak, kelalaian dalam membangun pendidikan yang berakibat pada sumber daya manusia yang diinginkan
diinginkan? Apakah kelalaian ini bersifat fatal atau tidak terhadap dunia politik? Oke, saya ingin perjelas dulu kelalaian seperti apa misalnya. Kelalaian di sini kelalaian yang bersifat fatal akibat sumber daya manusia yang diinginkan. Oh, berarti kelalaian dari aspek SDM-nya, sumber daya manusianya ya. Kelalaian itu biasanya misalnya gini, misalnya gurunya, kasih contoh praktis saja ya. Misalnya gurunya lalai dalam memberikan mata pelajaran kepada siswa. Kelalaian di sini bisa jadi salah materinya, atau gurunya acu tak acu di kelas, atau memberikan materi yang gak bagus kepada siswanya, kan konsekuensinya kan siswa. Ini sebuah kelalaian yang fatal. Artinya apa? Siswa menerima pelajaran yang gak bagus, yang gak benar misalnya. Misalnya gurunya memberikan pelajaran yang menyimpang dari norma dan nilai tadi misalnya. Nah, ini contoh kelalaian. Artinya siswa itu akan terpatri di pikirannya, akan dia resapi, wah ini menjadi pengetahuan mereka sampai di kemudian hari bahwa guru saya mengajarkan seperti ini, sepertinya keliru misalnya gitu kan. Oleh karena itu kelalaian yang sumber daya manusia ini, gimana caranya supaya tidak lalai adalah ya gurunya memang harus setidaknya sarjana, karena kalau sarjana misalnya sarjana pendidikan ya pastinya udah melewati proses pendidikan yang udah cukup untuk menjadi seorang guru SD, SMP atau SMA. Itu satu. Yang kedua, ketika guru misalnya malas masuk kelas, itu kan lalai juga. Sehingga kesannya nanti siswa, wah ternyata jadi guru itu seperti itu ya, malas atau apa. Oleh karena itu, hal-hal yang negatif seperti ini jangan sampai terjadi di negara kita, karena pengembangan pembangunan mental siswa itu dimulai dari sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Siapa yang mengembangkan mental mereka? Adalah guru dan dosennya. Oleh karena itu memang kualitas guru dan dosen memang harus memang diperhatikan. Perhatian kualitas sumber daya manusia dalam hal ini guru dan dosen harus dibarengi dengan tingkat kesejahteraan guru dan dosen. Karena guru akan acuh tak acuh dengan tugasnya, atau dosen juga begitu kalau misalnya tidak sejahtera. Contoh gini Arlin, ada contoh di daerah, mungkin juga di Jakarta gitu kan, guru gajinya sedikit, ya kan, misalnya gurunya sedikit, atau juga dosen gajinya sedikit. Ya, dosen guru PNS ya gaji PNS, atau dosen PNS gajinya sedikit, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarganya gitu kan. Apa yang terjadi? Yang semestinya dia jamnya untuk ngajar tapi pergi ngojek, cari uang di luar gitu kan, sebagai sampingan dari gajinya. Ini sebenarnya nggak bisa disalahkan, karena tuntutan kehidupan. Apalagi hari ini harga BBM semakin naik, kebutuhan juga mengikuti harga BBM yang naik itu, ikutan naik semuanya. Sementara gaji nggak naik-naik misalnya. Yang terjadi guru bukannya pergi ngajar, tapi pergi ngojek cari tambahan. Gitu. Berarti sebenarnya ada faktor lain selain itu, yaitu kesejahteraan para pengajar ataupun... Ya pasti kesejahteraan guru dan dosen, kan memang ada undang-undang guru dan dosen. Apa gunanya undang-undang itu dibuat kalau tidak mencerdaskan guru dan dosen? Oke, Faras, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap bersama Rumah Demokrasi. Pemirsa, Anda menyaksikan Rumah Demokrasi. Pada segmen terakhir ini, Paras, kita akan membahas mengenai keterbatasannya akses pendidikan di daerah yang berujung pada menaiknya tingkat urbanisasi dari daerah ke sentral. Ke kota ya. Oke. Ya, terbatasnya fasilitas pendidikan. Dalam hal ini, contoh kasusnya misalnya perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang bagus, atau sekolah-sekolah teladan. Kalau sekolah-sekolah teladan itu misalnya, atau yang berkualitas itu ya, adanya di daerah masing-masing, orang-orang daerah nggak perlu ke Jakarta. Kenapa? Karena sudah ada di daerah asalnya itu diadakan sekolah yang berkualitas itu. Misalnya SMA andalan atau SMU andalan, SMK andalan. Ya, andalannya di mana? Adalah memang diunggulkan ya, SMA unggulan istilahnya. Bukan andalan, unggulan istilahnya. SMA unggulan atau SMK unggulan
ada setiap daerah di seluruh Indonesia, sehingga orang-orang yang di daerah tidak perlu lagi masuk Jakarta atau datang di Jakarta, karena mereka sudah ada di sana, bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas, saya ulangi lagi, indikatornya adalah fasilitasnya lengkap, ya kan, sarana prasarananya ada di sana. Kemudian guru yang berkualitas juga dihadirkan di sana. Kalau misalnya daerah itu nggak ada guru yang berkualitas, bawa atau kirim guru dari Jakarta yang berkualitas, didatangkan, bawa ke daerah, ditugaskan di sana dengan gaji yang lumayan tinggi, ya kan. Nah, sehingga pendidikan menjadi merata, tidak hanya di kota Jakarta yang bagus, tapi ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Sehingga pemerataan pembangunan di bidang pendidikan akan terasa ada itu ya. Nah, hari ini saya berani katakan untuk pemerataan pendidikan belum bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, memang sangat sentralistik, sangat sangat terjadi kesenjangan ya, kesenjangan kualitas pendidikan di daerah dan di Jakarta itu sangat terasa. Dan semua orang juga mengaku itu, bahwa kualitas pendidikan di daerah memang beda dengan yang ada di Jawa atau di Jakarta, karena lagi-lagi persoalan kesediaan fasilitas itu, sarana prasarana, termasuk guru-guru yang berkualitas. Nah, ini menjadi problem yang hari ini memang harus dilakukan oleh pemerintah, supaya kualitas SDM kita merata dari Sabang sampai Merauke melalui pendidikan yang merata pula, gitu. Kita beralih Pak ke beberapa kasus kekerasan yang sering terjadi antara siswa atau guru, di mana tindak lanjut yang seharusnya diberikan kepada tersangka kekerasan agar tidak ada lagi kekerasan di lingkungan sekolah. Oke, ini yang menarik. Ini contoh kasus ya sebenarnya, karena banyak yang terjadi memang di sekolah-sekolah, misalnya guru mukul siswa yang seharusnya tidak terjadi itu. Tapi ingat, ini menjadi dilematis ketika misalnya siswanya keras kepala, nggak bisa diatur, sehingga mungkin gurunya mau menjadi marah ya dan lepas kontrol memukul siswa. Ini yang harus dibenahi, karena masih sering terjadi di sekolah-sekolah. Ya, nggak usah kita menyebutkan sekolahnya di mana, tapi ini masih perlu kita pantau. Pemerintah harus memantau ini, gimana kondisi sekolah, kondisi anak siswa, kondisi guru di sana. Karena kalau misalnya siswanya nakal, kebetulan ketemu dengan guru yang keras juga, yang ini terjadi kekerasan. Nah, gimana caranya untuk mengatasi masalah ini supaya tidak terjadi? Ya, penting buat pendidikan guru, pengembangan kualitas guru, karakter guru, jangan sampai walaupun misalnya bawaan emosional gurunya mungkin punya karakter keras, tapi jangan sampai memukul siswa, karena memang sangat tidak dibolehkan ya, tidak boleh. Kalaupun siswanya keras, kan ada namanya guru konseling ya, ada guru BP. Guru BP itu akan membimbing siswa itu. Kalau misalnya dia memang anaknya, istilahnya kalau bahasa di sini bader ya, nakal misalnya, dipanggil di ruang konseling, nggak dididik, dibina gitu kan, jangan dibinasakan, dibina gitu ya, dibina dalam artian dididik, untuk kemudian anaknya bisa berubah, bisa menjadi yang tadinya nakal menjadi nggak nakal dan menjadi semangat untuk belajar. Karena ingat, semangatnya siswa belajar itu tergantung dari gurunya. Kalau gurunya ngajar asal-asalan, siswanya akan menjadi malas. Tapi kalau gurunya antusias, gurunya senang di kelas, gurunya penuh motivator buat siswa, itu siswa akan rajin belajar. Tapi ingat lagi, guru yang mana yang rajin itu? Guru juga bisa melakukan apa yang saya katakan tadi kalau gurunya sejahtera. Kalau gurunya memang dia sejahtera, otomatis kerjanya dia, pikirannya dia hanya di kelas, bukan di luar untuk cari uang yang lain. Gitu. Karena itu, hal ini memang harus dilakukan pemerintah, kualitas guru, kesejahteraan guru. Untuk terakhir Pak, kesimpulan Pak Aras sendiri mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia dan mampukah pendidikan kita untuk semakin erat dengan kebudayaan budaya-budaya yang ada di Indonesia? Ya, ini kesimpulan ya? Iya Pak. Sebagai kesimpulan, saya melalui forum ini, melalui forum program acara Rumah Demokrasi, ingin menyampaikan bahwa pendidikan di Indonesia memang harus mencerminkan nilai-nilai budayanya. Karena budaya ini merupakan kekayaan bangsa kita. Jangan sampai budaya-budaya yang ada di negara ini akan diklaim oleh negara lain. Karena persoalannya Indonesia tidak mau
menghargai budaya. Negara yang besar adalah negara yang menghargai budayanya. Ya. Oleh karena itu, pendidikan termasuk kurikulumnya harus mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, dan ini kita bawa ke kancah internasional sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Oke. Ya. Baik, terima kasih Paras atas waktunya untuk episode kali ini. Pemirsa, berikut akhir episode mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia. Saya Alin Arestiani dan Paras sebagai narasumber mengucapkan terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rumah Demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.